Aku mengira ini hanya sebatas bangunan tua yang lapuk. Nyatanya, puluhan tahun silam bangunan kokoh ini membagikan kehidupan bagi ratusan nyawa. Cirebon punya cara bagaimana budaya dan kesenian tetap kental dan menarik, meski sebagian dari mereka acuh. Kata mereka, masa lalu hanya sebuah alkisah. Tapi yang ini tak begitu. Aku membutuhkan catatan untuk nutrisi memori otakku. Dari mana kau datang? Kenapa monarki bisa berdiri? Siapa pemilik ide membangun sistem itu? Inilah perjalananku di pesisir tanah leluhur. Sebuah bangsal merekam patilasan Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang. Bukti itu tertulis dalam untayan Babat Cirebon, turut menceritakan kemasyhuran Sunan Gunung Jati. Jalanku di atas tanah dua budaya yang menyatu dalam satu atap. Aku mengendus sebuah rahasia yang tersimpan di balik bangunan keraton seluas 6 hektar. Letaknya persis di belakang Pasar Kanoman. Yang udang rebon yang mana? Oh, ini udang rebon. Kalau ini apa? Hah? Ini apa? Ini udang besar. Oh, besar, bukan rebon. Besar. Yang rebon yang ini. Boleh coba dulu. Oh, boleh coba. Boleh. Itu lagi di action. Foto ditaruh di kamar. Udang rebon nih asli Cirebon, ciri khas ini. Asli. Ini kan daerah Cirebon. Ini ada udang rebon makanya. Memang ciri khasnya Cirebon itu. Ya. Saya beli, Bu. Coba dulu boleh. Ya, saya beli Bu berapa satu? 2.500. Saya beli 4 aja. 4. Oh, terima kasih Bu. Ya. Bu, kalau ke arah Keraton Kanoman tuh ke sana? Kalau ini Keraton Kanoman. Ke arah sana? Ya, lurus aja. Lurus aja? Ya, kalau dari belakangnya Pesepuan. Oh, ya udah. Ya. Siap. Ini Terima kasih Bu ya. Kanoman, ya, Saya mau ke... Ya, lurus Siap. aja. Terima kasih. Pangeran Walang Sungsang adalah seorang putra Prabu Siliwangi dari Nyi Subang Larang. Menurut naskah Mertasinga, dia keluar dari istana karena kecewa atas perlakuan Prabu Siliwangi kepada ibunya. Pergi bersama Rara Santang, kemudian memunculkan gagasan yang teramat penting bagi kehidupan kota ini. Literasi yang kubaca awal abad ke-15, daerah ini hanya sebuah pemukiman kecil bernama Tegal Alang-Alang. Pangeran Walang Sungsang berhasil mengembangkan dan menguasai daerah ini. Dia mendapatkan pengakuan dari Prabu Siliwangi untuk menjadi pemimpin. Aku bertemu dengan sosok penting yang menjadi nyawa dari Keraton Kanoman. Adik Sultan Kanoman 12, Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin. Ratu Raja Arimbi Nurtin menjabat sekretaris Kasultanan Kanoman sekaligus juru bicara Kasultanan Kanoman. Ini bangunan apa, Bu? Ini Kompleks Siti Hinggil. Komplek Siti Hinggil. Siti Hinggil. Ya, tanah tinggi, di mana memang tanah tinggi ini berfungsi untuk mengabarkan berita ataupun keputusan dari sultan, dari kesultanan, dari keraton. Oh, berarti diperuntukkan untuk warga. iya, untuk rakyat, untuk warga kalau ada pengumuman di sini, Betul. suka ngumpul di sini. Betul. Masih dipakai sampai sekarang? Sekarang sudah tidak, tetapi dipakai untuk fungsi yang lain Oh, seperti. karena sekarang mungkin sudah lewat WhatsApp. Betul. Nah, Bu, ini kenapa dinamakan Kasultanan Kanoman? Ya, kenapa kesultanan? Karena memang di sini adalah sebuah pemerintahan yang memiliki tujuan untuk syiar Islam. Oh, baik. Kita mengambil dari bahasa Arab sultan kesultanan. Iya. Jadi sebuah. Untuk penyebutan Kasultanan dengan Keraton itu atau apa ada perbedaannya? Kasultanan Ya, dengan kalau Keraton? kesultanan itu sebuah lembaganya, Hmm. keraton itu adalah tempatnya, bangunannya. Oh, itu bangunannya. Kasultanan adalah lembaganya. Nah, saya pernah sedikit cari tahu sebelum kesini literasi bahwa di sini ada titik nol peradaban Cirebon katanya atau gimana? Ya,
Jadi memang ada di komplek Witana namanya, yaitu kami sebut dengan Awit Ana atau tanah pembuka, di mana titik nolnya itu ada di situ. Oh berarti masih ada nih prasastinya nih? Masih ada bangunannya. Oh bangunan, dia dalam wujud apa? Di sekitar Dalam bentuk kompleks itu? pendopo, ya dalam bentuk pendopo, ada musola, ada kolam yang memang untuk sebuah aktivitas selain kehidupan ya keagamaan juga di situ dilakukan. Aku mengendus rahasia besar, bersembunyi di balik bebatuan karang. Tak diduga, ternyata disinilah gagasan tentang kota ini muncul. Batu peletakan pertama menjadi pertanda dimulainya pengembangan daerah sebagai wilayah Cirebon. Kesultanan Cirebon eksis di abad ke-15 dan 16. Wilayah yang menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayanan antar pulau. Area ini namanya Witana. Oh ini semua Witana? Ini menurut arkeolog UI adalah bantaran kapal. Jadi di sini masih air katanya. Dulu? Itu tahun air. berapa? Ceritanya tahun 1500-an? 1500, 1600-an. Berarti sini ini ya, laut ya? Laut. Ini Makanya tempat ada kapal karang-karang. bersandar gitu? Iya, makanya masih ada karang-karang, sisa-sisa karang. Nah ini batu karang, namanya wadasan kami sebutkan. Oh Batu iya. wadasan. Ini kalau ibu tadi bilang di situ tempat kapal bersandar dan ini perairan, berarti luas banget dong Cirebon dulunya, Bu? Iya, karena ini kan memang kita pinggir laut ya, Pantura. Dan batas kami itu dari Semarang sampai Ujung Kulon. Dari Semarang? Dari Semarang. Dulunya dari Semarang sampai Ujung Kulon? Ya, sebelum ada administratif negara ya. Itu administratif keraton, kerajaan kesultanan itu sampai sana. Berarti di titik nol ini awal apa nyebutnya? Kerajaan Cirebon atau wilayah Cirebon dimulai di sini? Iya, titik nolnya adalah di sini di Witana. Kami sebut dengan Witana atau Awit-Awit Ana. Awalannya? Artinya tanah pembuka. Tanah pembuka. Ya, jadi pada tahun 1400-an itu sudah ada padukuhan, tapi masih dalam controlling Pajajaran. Baik. Ini batu-batu karangnya juga masih kelihatan. Masih asli, Bu. Berarti memang ya enggak ini ya, bukan settingan, memang dulu kalau ceritanya memang air ya. Memang betul air. Bener ada batu karangnya. Nggak kebayang nih seluas. Ibu bilang tadi dari Semarang berarti seluas itu. Terus sekarang gimana? Seberapa besar wilayah Cirebon dulu dan sekarang? Ya sekarang kan dibatasi oleh administrasi negara sehingga kami juga berganti dari kesultanan menjadi yang tadinya pemerintahan, pusat pemerintahan, sekarang menjadi pusat budaya. Jadi lingkupnya hanya sebatas lingkup keraton yang ada di sini, kurang lebih sekitar 7 hektar saja, dan beberapa tanah-tanah di luaran yang masih kami garap, masih kami pakai untuk kehidupan keraton dan keluarga, sehingga ya memang sudah menyusup dari fungsi-fungsi yang dulu. Berarti seandainya tidak terpatok aturan administratif itu masih seluas itu wilayah Kesultanan Cirebon dari Semarang sampai Ujung Kulon. Nggak kebayang. Cirebon berawal dari sebuah dukuh kecil, berkembang menjadi sebuah desa yang ramai, dan diberi nama Caruban yang berarti campuran. Waktu bergulir, sejarah berlipat ganda berkembang. Pangeran Kertawijaya bergelar Sultan Anom I tahun 1678 Masehi membangun Keraton Kanoman. Peran keraton ini sampai sekarang masih memegang adat istiadat dan papakem. Disinilah di Witana, yaitu bangunan titik nol di mana memang negara Cirebon itu lahir, diberikan kewenangan oleh Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi, di mana pemimpin pertama adalah Baku Cirebon pertama dan yang kedua adalah Pangeran Walangsungsang, dan kemudian diteruskan oleh keponakannya yaitu Sunan Gunung Jati, di mana pada dulu Cirebon itu satu hamparan, belum ada Kanoman dan belum ada Kesepuhan, jadi masih dalam satu kerajaan Cirebon, kemudian menjadi dua wilayah karena ada beberapa politik yang terjadi di dalamnya, sehingga penembahan terakhir kami dinikah di Mataram sehingga tidak pulang,
dan pala putranya yang akan meneruskan, maka dibagi dua, Kanoman dan Kesepuhan. Nah, setelah itu masing-masing memiliki otoritas ataupun rumah tangganya masing-masing, sehingga sampai saat ini ada beberapa wilayah yang dikelola oleh masing-masing, ada juga beberapa wilayah yang dikelola bersama. Seperti halnya di Astana Gunung Jati itu kita kelola bersama. Dari mana seharusnya aku bercerita? Banyak literasi bertebaran di dunia maya. Yang ku tahu, kebesaran Islam di Cirebon tak terlepas dari sosok Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dan penyebar agama Islam. Dan itu berarti Cirebon tak akan pernah lepas dari pesan Syarif Hidayatullah. Seharusnya di dalam sana aku mendapatkan penjelasan yang tepat soal tempat ini. Banyak simbol yang kulihat. Jelas, pasti ada maknanya. Setauku lokasi ini jadi satu di antara tempat berkumpulnya Wali Songo. Tata letak dan arsitektur masih terawat baik. Bangunan ini menghadap ke arah utara. Keraton Pakungwati adalah awalnya sebelum terlahir Keraton Kasepuhan. Disinilah pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon kala itu. Keraton Kasepuhan berisi dua kompleks bangunan bersejarah. Dalam Agung Pakungwati didirikan Pangeran Walangsungsang di tahun 1430. Dan komplek Keraton Pakungwati yang kini dikenal Keraton Kasepuhan didirikan Pangeran Mas Zainul Arifin tahun 1529 Masehi. Besarnya hati seorang pati sepuh telah sudi menyambut kedatangan seorang pengelana lusuh berselimut peluh. Sejarah Keraton Kasepuhan ini tidak terlepas dari pendirinya awal, yaitu Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra dari Prabu Siliwangi. Beliau mendirikan keraton awal atau cikal bakal keraton yang ada di Cirebon, yaitu namanya Keraton Dalam Agung Pakungwati. Dalam Agung Pakungwati. Beliau mendirikan keraton awal itu di abad ke-14, di mana keraton itu dinamai dari nama putrinya, Nyimah Pakungwati. Setelah itu beliau meneruskan mengamanatkan kepada ponakannya untuk memimpin keraton yang ada di Cirebon, yaitu kepada Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Di era Sunan Gunung Jati itu di abad ke-15. Setelah itu dari beberapa era Sunan Jati gelarnya Panembahan. Nah, setelah dari gelar Panembahan itu di abad ke-16 dari Pangeran Abdul Karim melahirkan putra bernama Pangeran Martawijaya, yaitu yang menjadi Sultan Sepuh pertama di Keraton Kasepuhan ini. Nah, ini adalah ruangan bangsal Panembahan, di mana setelah eranya Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, uanya dari Sunan Jati mendirikan bangsal Panembahan di sini di abad ke-15. Zaman dulu itu iya. Kata-kata bangsal ini, nah sekarang ini dulu dipakai untuk apa? Dulu beliau itu singgasananya di sini. Jadi sebagai seorang pemimpin yang meneruskan amanah dari uanya Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana Bahu Cirebon, beliau ini singgasananya beliau, gitu. Ini berarti saya terima kasih sudah diizinkan Sama Mas Adi, sama-sama. Tidak semua orang sekarang iya. boleh masuk. Memang ini disakralkan dan memang tidak sembarang orang bisa naik ke bangsal Panembahan ini. Memang ada pepakem dan ada adabnya, tidak sembarang orang untuk ke bangsal Panembahan ini. Begitu kurang lebih. Ini saya lihat kayak masih sangat dijaga keaslian. Betul. Jadi memang ini masih asli, di mana lantainya juga masih asli, sakanya masih asli, tapi atap sudah direhab. Gitu kurang lebihnya. Ya 80% lah keaslian dari orsinilnya bangunan ini. Sepenggal kisah kejayaan dua keraton, usai ditinggal Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Arsitektur keraton masih dipengaruhi kebudayaan Hindu, meski sudah berdiri Kesultanan Islam.
Bentuk gapura dan bangunan memiliki beragam ornamen dan keramik dengan motif yang khas. Budaya Tiongkok pun sangat terasa. Aku kagum dengan yang telah mereka bangun. Siangku menelusuri jejak budaya. Bertepatan dengan hari Jumat, tradisi unik datang dari masjid yang letaknya di sudut alun-alun Keraton Kasepuhan. Lagi-lagi kota ini menyuguhkan tradisi yang membuatku berpikir. Kumandang adzan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa berbeda dengan masjid pada umumnya. Adzan dilakukan 7 orang secara bersamaan. Pakaian khusus menempel di tubuh mereka. Terkadang mengenakan jubah berwarna hijau dan sorban putih, sementara 1 orang berjubah putih dan bersorban hitam. Kali ini mereka kompak berjubah dan bersorban putih. Alunan panjang pendek nada adzan ke-7 muadzin memang seirama. Mereka kompak menjaga keseimbangan tinggi rendahnya nada. Ketika itu Nyimas Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana terkena wabah penyakit. Wabah itu turut menyerang sejumlah warga sekitar keraton. Beberapa upaya dilakukan demi mengatasi masalah, tapi hasilnya selalu gagal. Alhamdulillah sempat Jumatan di sini. Iya. Tadi saya ini tak kejub aja ada yang adzan 7. Itu gimana sejarahnya? Jadi dalam bahasa Cirebonnya adzan pitu. Adzan pitu ya. Karena memang yang diadzankan orang 7. Nah itu di situ dulu awalnya, karena di sini itu masih dulu masyarakatnya umat masih banyak ilmu magic. Ya. Nah kalau orang yang azannya 1 sehari 2 hari kemudian meninggal. Oh gitu? Iya. Dikerjain lah? Iya, Diguna-guna terkena magic itu. Terus sampai 4, pernah 4 juga sama, masih juga. Iya. Nah, setelah 7 kemudian barulah berhenti. Dan dari situ awalnya? Dari situ awalnya. Dan di situ tuh dulu ada nempelnya itu di atas kubah. Apanya itu, Pak? Ya istilahnya sihirnya lah, magicnya itu di atas kubah. Makanya setelah adzan 7 itu, sihir itu terbang, dibawa oleh kubah hilang. Itu yang punya gagasan adzan 7 itu siapa? Ya para wali itu. Para wali waktu itu. Nah, itu udah terbang, makanya kemudian terbangnya kemana jatuhnya? Adanya di Banten. Makanya di Banten itu kan ada kubahnya 2. Oh ada masjid yang kubahnya 2? Oh saya belum pernah. Iya, itu ya di masjid itu. Maulana Hasanuddin. Oh, itu 2 kubahnya 2, karena yang dari sini terbang ke sana satunya. Gitu. Ada 2. Berarti di sini nggak ada kubahnya nih? Nggak ada kubahnya. Saya terbang itu. Itu karena ya itu berangkat dari awalnya karena banyak ya semacam magic begitu. Ya. Jadi untuk memperkuat lah ya. Iya, menghilangkan ilmu magic itu. Adzan pitu terus dilestarikan pemerintah kota Cirebon dan Keraton Kasepuhan. Pada masa lalu, adzan pitu dilakukan setiap sholat 5 waktu. Namun sekarang dilakukan hanya saat sholat Jumat. Sebuah gerbang menarik perhatianku. Aku membuka sebuah pintu yang kokoh, seolah memasuki dimensi lain. Ada jejak budaya yang tertinggal di sini. Bangunan cagar budaya Kacirebonan dibangun sekitar tahun 1800. Komplek bangunan cagar budaya ini berdiri sekitar 1 km sebelah barat daya dari Keraton Kasepuhan. Kurang lebih 500 meter sebelah selatan Keraton Kanoman. Luas tanahnya sekitar 46.500 meter persegi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Dari mana nih Mas? Dari Bandung saya Pak. Jauh Saya ya. udah keliling-keliling lah. Nah, sekarang kan ini saya takut salah sebut nih. Di sini saya nyebutnya apa? Keraton Kacirebonan atau apa?
Ya, jadi kita sekarang berada di komplek Keraton Kacirebonan. Nah, betul. Nah, itu artinya apa nih? Ya. Kacirebonan. Kacirebonan ini dalam sejarah Cirebon ya, ada beberapa orang yang di belakangnya menyebut nama Cirebon. Baik. Di antaranya ada Pangeran Wangsakerta juga dalam sejarah itu disebut Panembahan Cirebon. Ya. Kemudian ada Pangeran Arya Cirebon. Itu penulis Purwaka Carubanagari yang ditulis tahun 1720 itu juga menyebut namanya Pangeran Arya Cirebon. Oke. Kemudian Berarti sering dipakai untuk nama belakang. iya. Jadi Kecerbonan itu dalam sejarah Cirebon itu ada Kecerbonan awal, ada Kecerbonan tengah, dan ada Kecerbonan akhir. Lihat gaya bangunannya, percampuran Cina, zaman kolonial dan tradisional, dengan pengaruh arsitektur Eropa yang kuat. Pasca wafatnya Sultan Kacirebonan pertama, Sultan Amirul Mukminin di tahun 1814, Ratu Raja Resminingpuri sebagai permaisuri tinggal di area Taman Sari Gua Sunyaragi. Dengan anak berusia 5 tahun bernama Pangeran Raja Madenda Hidayat, kelak akan menjadi Sultan Kacirebonan II. Kemudian diputuskan untuk membangun sebuah keraton Kacirebonan di Pulau Saren. Dengan uang pensiunan yang selama ini ditolaknya, awal dia membangun keraton ini hanya membuat bangunan induk keraton, paseban, dan tajuk. Jadi sultan di masa sekarang ya tugasnya ketika sudah dikukuhkan menggantikan sultan yang meninggal, pertama meneruskan syiar Islam dengan mengadakan kegiatan-kegiatan keislaman sepanjang siklus bulan di tahun Hijriyah. Hijrah, betul. Kemudian meneruskan, tidak boleh memutuskan silaturahim yang sudah terjalin oleh leluhurnya, kemudian melestarikan lingkungan hidup ya. Kemudian melestarikan kesenian nih. Ada ini kesenian tari-tari yang juga sangat gemulai ya. Kemudian juga ini memberikan sedapat mungkin sultan itu bisa memberikan penghasilan kepada masyarakat sekitar ini. Nawur. Nah, ini ada kesenian nih, seni tari, tapi kita juga punya kesenian nih yang Masih sekarang? Iya, itu wayang wong. Oh, di sini masih eksis juga wayang wong. Wayang wong eksis. Jadi wayang wong itu ya di Cirebon masih ada senimannya yang masih latihan, yang melestarikan ya wayang wong. Rawatlah ketiga bangunan cagar budaya nasional ini yang telah tercatat dan ditetapkan pemerintah sesuai undang-undang yang baru nomor 11 tahun 2010. Data yang kuterima ketiganya tertulis dalam surat keputusan Mendikbud tanggal 4 Oktober tahun 1999. Cirebon punya cagar budaya nasional, sudah ditetapkan oleh Menteri. Jadi ada Keraton Kasepuhan, kemudian Keraton Kanoman, dan juga Kacirebonan. Ini sudah ada penetapan. Ada lagi Sunyaragi. Jadi ada banyak yang kaitannya dengan keraton ini sudah ditetapkan. Ini juga menjadi kekayaan, menjadi aset karena cagar budaya itu menjadi identitas. Aku hanya mencari dan berbicara fakta. Peran dan andilku menyampaikan nilai budaya kepada halayak bukan urusanku atas apa yang terjadi. Ini bukti nyata penyebaran Islam dalam sebuah kesatuan. Kekuatan besar akan muncul memperbesar terah budaya kota. Jadi karena yang cagar budaya yang tadi kita sebutkan ada Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, ini ada yang mengelola di sana keluarga terah itu, maka kami sebagai fasilitator hanya memfasilitasi. Jadi untuk kegiatan-kegiatan budaya. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemajuan kebudayaan tentunya. Dan mereka sebagai penjaga tradisi, kalau mereka juga memiliki kegiatan-kegiatan yang basisnya untuk pemajuan kebudayaan, jika itu kami bisa konsolidasikan kegiatan bersama, maka akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk pemajuan kebudayaan bersama dengan pemerintah dan pengelola.
Aku merasa memburu makanan khas Cirebon adalah pilihan yang tepat. Setauku makanan ini unik, punya cerita, sejarah menarik. Satu ya? Ya, Udah lama jual sini ya? jualan udah lumayan lama sih, Baru berapa? 20 tahun? lebih kayaknya. Kan Lebih? pertama tuh usahanya bapak dulu. Oh, tapi di tempat ini juga? Di sini. Sayanya paling baru nungguin berapa, ada 4 tahun baru. Kalau si Saya- bapak lama juga? Kalau bapak mah dari tahun 90, dari saya kecil. Berarti udah turun temurun ini. Ya, saya nerusin. Terus satu porsi berapa harganya? Satu porsi 12.000. 12.000. Ya, isinya 10 biji. Kalau Pedas, orang yang sedang aja. Sedang. Kalau orang-orang yang bungkus tuh satu paket berapa harganya? Satu paket tuh isinya 50, harganya 45. 50 tahu. 50 biji Udah dapat harganya. kuah, udah dapat Komplit di rumah. 40 harganya. 45. Oh, 45. Tahun kemarin 40. Iya, iya. Tahun ini naik. Inspirasi nama tahu gejrot berasal dari suara yang muncul saat pembuatan kudapan. Pembuat makanan itu menuangkan kuah dari dalam botol ke atas potongan tahu yang sudah bercampur dengan bumbu. Berawal kemunculan pabrik tahu yang dibawa etnis Tionghoa di tahun 1950-an, pabrik tahu pertama kali berdiri di wilayah Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Ini usaha tahu Ibu sudah dari tahun berapa? Tahun berapa ya? Turun temurun. Turun temurun. Kalau Dari ibu keturunan iya, nenek dari zaman dulu berarti. Luar biasa. Nenek kan itu ikut anggota koperasi. Ya, berarti udah ratusan tahun lah Bu ya. Enggak ratusan sih. Umur ke adik saya tuh Iya, tahun iya, iya, berapa iya. ya? Sekarang Ibu yang Mulai- pegang ini. Iya, ibu nggak ada, saya yang pegang. Sehari itu habis kedelai berapa kilo? Habis kalau hari biasa mah 2 kintal. 2 kintal, 200 kilo berarti. Kalau weekend? Weekend 3 kintal. 3 kintal. setengah. Buset. Udah. Itu nggak putus dari pagi ketemu pagi, Iya, malam ketemu tapi pagi. rolling. Rolling terus ya? Pegawainya ganti. Berarti kalau yang pagi sampai siang memang proses bikinnya. Iya, Gorengnya nanti malam. nanti malam. Kan Kena- itu dulu. Harus direndam dulu. Rendam 4 Oh. jam, 7 jam lah. Kalau nggak direndam? Nggak putih. Oh, nggak Nantinya putih. hitam. Hitam. Nggak kuat 3 hari. Oh, iya 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 iya. Jadi makin direndam makin kuat ya. Pabrik ini sudah 35 tahun berdiri dan turun-temurun. Tahu yang dihasilkan memiliki tekstur dan kulit yang empuk. Untuk hari biasa, pabrik ini bisa menghabiskan 2 kuintal kacang kedelai. Artinya, dalam sehari rata-rata bisa membuat 50 giling atau 500 tahu yang sudah jadi. Berbeda ketika akhir pekan, bisa mencapai 3 hingga 4 kuintal dengan tahu yang dihasilkan sebanyak 80 giling atau 40.000 tahu. Kudapan tahu gejrot adalah kolaborasi dua budaya, Cina dan Indonesia. Industri tahu di Cirebon berawal dari warga etnis Cina, sementara racikan bumbunya dari kreativitas penduduk setempat. Memang sederhana, tapi seleranya masuk di lidah siapapun. Tahu gejrot tersebar di berbagai kota. Makanan khas yang memang memiliki cita rasa unik. Siang hari mulai memulai ditelan senja kala. Palung malam tak lama lagi akan datang. Aku datang kepada sebuah sanggar Sekar Pandan. Wayang wong yang kucari berada tepat di belakang keraton Kacirebonan. Kabarnya kesenian ini sempat mati suri selama 25 tahun lamanya, hingga akhirnya seorang maestro membangkitkan lagi dari lahatnya. Menari, meliuk, tegap, bertarung, memerankan cerita dari kisah terkenal dalam dunia epos. Sanggar ini didirikan tahun 1992 silam. Iya. Tuh. Iya jalan terus. Emang. Wih, Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bener wayang wong atau Ya, wayang orang?
Wayang Wong namanya. Itu bareng orang. Oh. Kalau Cirebonnya Wayang Wong. Wayang Wong. Wong Iya, iya. orang sama aja. Iya. Biasanya di sini yang diceritakan tentang apa? Ceritanya apa Kalau biasanya? ceritanya mengambil dari Mahabharata Ramayana. Oh, rata-rata Dari itu. pewayangan ya. Ada banyak cerita berarti? Banyak cerita di situ. Oh, Mahabharata pokoknya itu ya. Iya. Ada berapa ini? Berapa pemerannya biasanya, Pak? Kalau pemeran itu banyak sebetulnya. Hmm. Yang paling sedikit adalah 2. Paling sedikit Karena 2. bercerita. Maksimal biasanya Iya. berapa? Maksimal bisa sampai 100. Pernah dipentaskan 100 orang? Ya, pagelaran itu banyak pendukungnya. Iya, iya. Jadi kolosal namanya. Kalau ini lebih ke ceritanya. Berarti kalau Jadi menceritakan satu tokoh-tokoh. iya, ya Tokoh kalau Arjuna dengan Adipati Karna. oke, kalau 100 orang berarti tempatnya Oh, harus di depan. besar dong. Alun-alun ya. Kapan Biasanya terakhir dipentaskan 100 orang, Pak? Itu kurang lebih pada saat ulang tahun Sanggar. Ulang tahun Ya, Sanggar, berarti tahunan lah ya. Ya, itu kegiatan tahunan Sanggar itu ada ulang tahun. Oh ya, Sanggar Seni depan Sekar Kerang. Pandan. Wayang Wong mengajarkan ajaran dan nilai-nilai bukan hanya secara teoritis, tetapi menghadirkan kehidupan tokoh secara konkret sebagai teladan, mengulas peran, makna, dan nilai pendidikan dalam masyarakat Cirebon yang selama ini hampir punah. Ada rasa bangga mewariskan nilai seni budaya sebagai perwujudan kearifan lokal. Kebudayaan dan multikultur tradisi masyarakat wilayah Cirebon sangat kental dengan nilai pendidikan. Wayang Wong ini artinya berkembang pesat ya, dari dari topeng, dari bentuk topeng. Karena ini menceritakan cerita Panji ya. Jadi wayang Wong ini menceritakan cerita Panji. Sedangkan kalau tari wayang itu kita melihatnya dari sisi cerita Ramayana Mahabharata gitu. Jadi memang untuk saat ini memang keberadaan Wayang Wong memang di Cirebon khususnya sudah mulai agak tersisihkan ya. Agak tersisihkan. Untuk itu dari mudah-mudahan dengan adanya program ini yang dari PPK 9 ini bisa mengangkat kembali Wayang Wong ini akan lebih meningkat lagi. Begitu jantan, harga diri dan kehormatan tak bisa digadai apapun. Wayang Wong merumput di Goa Sunyaragi. Cerita Mahabharata terulas di balik batu karang peninggalan sang sultan pemangku tahta. Di Jawa Barat mungkin kita punya keunikan tersendiri. Pertama dari sisi bahasa. Bahasa Cirebon itu ada percampuran antara bahasa Sunda dan Jawa. Dan tidak bisa juga dibilang itu bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda. Ya. Kemudian dari sisi budayanya, Cirebon juga terbentuk karena tadi campuran dari Cina, Eropa, Arab, baik Jawa dan Sunda itu sendiri itu membentuk sebuah kultur yang kemudian berbeda dengan daerah lain di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah sekalipun. Sebagai contoh misalnya bagaimana topeng Cirebon itu juga punya karakter khusus dibandingkan dengan topeng yang lain. Perananmu penting untuk meluaskan politik dan syiar Islam. Memanfaatkan kekuasaan, membangun jantung di seluruh kekuasaan, merogoh egoisme yang tak akan pernah habis, seperti kelana berjalan tanpa arah. Memang unik, anak cucuku harus melihat semua ini. Persis ketika aku datang kemari, tanpa memori tak akan pernah ada sebuah budaya. Tanpa ingatan tak akan pernah ada peradaban. Tak ada masyarakat dan tak ada masa depan.